berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Messi buka suara usai dicemooh fans di Hong Kong. Lionel Messi akhirnya buka suara menyikapi cemoohan yang ia terima dari penggemarnya di Hong Kong. Pemain 36 tahun itu pun menyesali kegagalannya bermain di Hong Kong. Namun ia meminta penggemarnya maklum atas cedera yang ia alami. Sayangnya dalam sepak bola banyak hal bisa terjadi di pertandingan apapun, sehingga kami mungkin mengalami cedera. Itu terjadi pada saya. Ia menambahkan menyesal tak bisa ikut pertandingan di Hong Kong, ujar Messi. Mason Greenwood jadi target utama Atletico Madrid. Menurut laporan yang beredar, Mason Greenwood masuk dalam daftar incaran Atletico Madrid dalam perburuan penyerang baru menjelang bursa transfer musim panas. Atletico Madrid telah menaruh minat pada pemain berusia 22 tahun itu setelah pertemuan derby mereka pada pertengahan Desember lalu. Rencana Sir Jim Ratcliffe bikin Old Trafford baru. Sir Jim Ratcliffe punya ambisi untuk membangun stadion baru bagi kubu setan merah. Telegraph dan beberapa media Inggris lain telah mengabarkan bahwa Ratcliffe dan kubunya telah berdiskusi dengan wali kota Greater Manchester, Andy Burnham, mengenai prospek membangun stadion baru yang bisa menyaingi Wembley di London. Ratcliffe yang memiliki grup Ineos melihat klub butuh kandang baru yang modern dan bisa mengundang decak kagum. Bayer Leverkusen kini 30 laga tak terkalahkan, masih kejar 3 trofi. Kemenangan dalam menembus semifinal di DFB Pokal itu turut membuat Bayer Leverkusen kini sudah tidak pernah kalah dalam 30 pertandingan di seluruh ajang. Saat ini skuad besutan Xabi Alonso tersebut berada di babak 16 besar Liga Eropa dan masih memuncaki klasemen Bundesliga. Akhir pekan ini Leverkusen akan terlibat big match Liga Jerman melawan Bayern Munich. Ingat-ingat, minggu depan Liga Champion main lagi. Liga Champion musim 2023-2024 menapaki babak 16 besar. 8 laga akan digelar pada pertengahan Februari ini untuk leg pertama, lalu leg kedua pada awal Maret. Jadwal Liga Champion akan main pada Rabu 14 Februari dini hari waktu Indonesia bagian Barat sampai Kamis 22 Februari dini hari waktu Indonesia bagian Barat untuk leg pertama babak 16 besar. Seluruh pertandingan kompak digelar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Son tak berkutik, Korea Selatan tak bikin shot ke gawang Yordania. Korea Selatan tersingkir dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-2 dari Yordania. Hasil terbilang mengejutkan karena Korea Selatan yang lebih difavoritkan melaju ke final. Ditambah lagi di pertandingan kali ini, Son dan kawan-kawan sama sekali tak melepaskan tembakan ke arah gawang. Hal tersebut menunjukkan betapa solidnya pertahanan Yordania di pertandingan tersebut. Sepak bola level Asia semakin tinggi. Son mengaku sudah memberikan segalanya. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu menganggap kegagalan mencetak gol open play di Piala Asia 2023 terjadi karena level sepak bola Asia sudah semakin tinggi. Saya tidak punya penyesalan karena sudah memberikan segalanya. Ini kompetisi yang berat. Level sepak bola Asia semakin tinggi, ujar Son. Yordania pantas menang atas Korea Selatan karena lebih mendominasi jalannya pertandingan.
Korea Selatan gagal ke final Piala Asia 2023. Masa depan Klinsmann gimana? Klinsmann sebagai pelatih disorot betul karena performa tim adalah tanggung jawabnya. Apalagi fans Korea sempat mencemooh performa tim saat tertinggal 0-2 dari Yordania. Meski demikian, Klinsmann tak mau memusingkan itu dan akan membahasnya lebih lanjut dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan sepulangnya ke negara itu. Pochettino yakin masih didukung penuh pemilik Chelsea. Mauricio Pochettino dalam sorotan tajam menyusul hasil buruk Chelsea musim ini. Meski demikian, Pochettino tidak khawatir karena merasa Boehly dan Behdat Ehbali sebagai pemilik klub masih mempercayainya penuh untuk jadi manajer Chelsea. Resmi, laga Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan laman resmi FIFA. Sekarang tinggal bagaimana pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjaga kualitas rumput sebelum laga Timnas Indonesia versus Vietnam digelar pada 21 Maret. Sebab pada Sabtu 2 Maret 2024 akan dilangsungkan konser Ed Sheeran di Jakarta. Pencarian Trisula penyerang Manchester United berakhir. Pencarian Erik ten Hag untuk mendapatkan Trisula lini depan di Manchester United harusnya telah berakhir. Sebab komposisi trio Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Alejandro Garnacho bermain cukup apik. Saya pikir kami terhubung dengan sangat baik di lini depan dan juga sekarang saya bermain di sisi kanan. Dengan Rashford di kiri dan Bruno Fernandes di belakang, kami pikir kami punya tim bagus di lini depan, kata Garnacho. Klarifikasi Pochettino soal kata-kata Chelsea tak cukup bagus untuk 4 besar. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversialnya setelah kalah melawan Wolverhampton akhir pekan lalu. Menurutnya, komentarnya sudah disimpulkan di luar konteks yang sebenarnya. Saya ingin mengklarifikasi karena saya mendengarkan lebih banyak TV dan media daripada sebelumnya. Ada yang mengambil kata-kata saya di luar konteks. Pertanyaan itu muncul setelah konferensi pers saya setelah pertandingan melawan Wolves. Dan pertanyaannya adalah apakah pemain-pemain ini cukup baik untuk masuk 4 besar atau 6 besar? Saya berkata, hari ini kami tidak cukup baik dan begitu juga saya, terangnya. Chelsea jeblok karena banyak pemain mediocre. Chelsea lagi jeblok-jebloknya musim ini. London Biru dinilai keteteran karena sebagian besar pemain yang ada saat ini kualitasnya mediocre. Jebloknya Chelsea bisa dibilang memprihatinkan. Bukan apa-apa, Chelsea sudah menghabiskan hampir 450 juta pound sterling belanja pemain di musim panas 2023 untuk menatap musim 2023-2024. Kesempurnaan penalti Hakan Calhanoglu. Hakan Calhanoglu sudah mencetak 9 gol di Serie A musim 2023-2024. Nah, 7 dari 9 gol pemain asal Turki itu berasal dari eksekusi penalti. Sejauh ini Calhanoglu menjalankan tugas dengan sempurna. Inter Milan sudah mendapat 9 penalti, 7 dieksekusi oleh Calhanoglu. Rekor konversi gol penalti Calhanoglu mencapai 100%. Selain Lautaro, Inter jajaki perpanjangan kontrak bagi Nicolo Barella. Selain sedang berusaha untuk memperpanjang kontrak Lautaro Martinez, Inter Milan juga dilaporkan sudah memulai diskusi untuk mengunci Nicolo Barella. Meskipun begitu, belum ada jaminan Barella akan tetap bertahan di Giuseppe Meazza, mengingat Nerazzurri saat ini sedang butuh tambahan dana segar.
untuk membiayai aktivitas transfer mereka di musim panas nanti. Sarri murka pada pemain Lazio pasca dikalahkan Atlanta. Pelatih Maurizio Sarri kabarnya murka kepada para pemain Lazio setelah ditaklukkan oleh Atlanta 3-1. Kabar tersebut mengklaim bahwa sang pelatih sangat kecewa dan mengatakan kepada para pemainnya, "Jika kamu pikir saya yang jadi masalah, tunjukkan keberanianmu dan katakan kepada Lotito." Belum ada kontrak baru, masa depan Giroud di AC Milan abu-abu. Kontrak Olivier Giroud di AC Milan berakhir musim panas ini. Belum ada pembicaraan perpanjangan kerjasama di antara dua pihak. Agen Giroud Vincenzo Morabito menyebut kliennya masih menunggu kontrak baru dari AC Milan. Giroud disebutnya tak menutup opsi pindah ke klub yang lebih bonafit, bahkan ke Arab Saudi, apabila tidak ada sinyal positif dari San Siro. Begini harapan fans Marseille pasca bertemu dengan klub. Selasa 6 Februari kemarin, perwakilan fans Marseille sudah bertemu dengan pihak klub guna membahas turbulensi yang tengah terjadi dalam tubuh Les Bocans. Mereka berharap tim memberikan reaksi nyata di lapangan dari pertemuan tersebut. Dalam pertemuan kemarin, para fans berbicara soal krisis yang tengah mendera tim sejak pergantian tahun. Pihak klub paham terkait keresahan fans dan berjanji akan memberikan yang terbaik pada laga selanjutnya. Tur pramusim Inter Miami tak selesai-selesai, Messi lelah. Lionel Messi mengaku lelah mengikuti tur pramusim Inter Miami, padahal mereka masih dijadwalkan menjajal kekuatan Vissel Kobe di Japan National Stadium Rabu 7 Februari 2024. Ini bukan kali pertama saya datang ke sini. Saya pernah beberapa kali berkunjung dan saya sedikit capek dari seluruh tur yang kami jalani dan menantikan untuk memainkan laga terakhir, ucap Messi. Klinsmann bertanggung jawab usai Korea Selatan tersingkir dari Piala Asia. Korea Selatan tersingkir dari Piala Asia 2023. Daegu Warriors tampil tak meyakinkan pada ajang ini. Sang pelatih Jurgen Klinsmann mengungkap bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas hasil yang diterima Korea Selatan di Piala Asia 2023. Namun, ia merasa hasil tak meyakinkan Korea Selatan juga karena ketatnya persaingan di ajang ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!